Selamat siang anak-anak kami sekalian. Salam jumpa kita pada pertemuan yang kelima, yaitu kita melanjut tentang perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok sosial. Nah, kalau dikatakan perubahan sosial itu menurut pendapat Robert McIver, yaitu perubahan yang terjadi pada hubungan antar individu dan antar kelompok. Dan kalau menurut George Ritzer, baru perubahan sosial adalah perubahan mengenai variasi-variasi hubungan antar individu, antar kelompok, antar organisasi di dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat perubahan sosial ini menyangkut seluruh aspek kehidupan. Nah, saya ambil contoh itu dalam bidang teknologi, komunikasi. Tadinya tidak pakai HP, sekarang HP. Pertanian tadinya pakai tenaga manusia, hewan sekarang ke traktor. Nah, perubahan dalam bidang elektronik, mengambil uang di bank. Tadinya melalui teller, sekarang melalui ATM. Nah, selain itu, manusia sebagai individu dan sebagai kelompok sebenarnya adalah subjek sekaligus objek daripada perubahan. Nah, kita sekarang melihat yang berikutnya, yaitu perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, kita tahu bahwa masyarakat itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak unsur, di mana bila salah satu unsurnya tidak berfungsi, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan, kegoncangan, yang mengakibatkan di sini terjadi yang namanya disorganisasi. Nah, disorganisasi ini lama-kelamaan akan menjadi disintegrasi. Nah, disintegrasi ini lama-kelamaan akan menjadi chaos. Chaos itu maksudnya kacau di dalam masyarakat. Nah, kalau sudah kacau dalam masyarakat, maka dalam masyarakat akan dijumpai yang namanya anomie. Anomie itu adalah suatu kondisi tidak adanya pegangan tentang apa yang benar atau salah, yang baik atau yang buruk, atau bisa dikatakan tidak ada nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tidak ada pegangan, tidak ada nilai yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik SARA di Ambon. Oke, yang berikutnya kita lihat proses disintegrasi dijumpai pada keadaan yang pertama, ketertinggalan budaya atau dikatakan cultural lag. Apa ini? Ini adalah perbedaan laju perubahan dari kedua unsur kebudayaan, dalam hal ini alam pikiran dengan perkembangan teknologi, ya. Jadi ini contohnya, yaitu misalnya di desa, ya, banyak kita jumpai mempunyai smartphone. Orang desa mempunyai smartphone, tapi dia tidak tahu menggunakan smartphone itu, ya. Dia tidak tahu. Jadi dia hanya punya smartphone, tapi dia tidak tahu menggunakannya. Oke, itu dia cultural lag. Nah, yang kedua adalah percampuran kebudayaan atau mestizokultur. Di sini adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang mempunyai sifat dan warna yang berbeda. Di mana di sini katanya karakteristik percampurannya adalah meniru kebudayaan lain tanpa mengetahui arti sesungguhnya atau arti sebenarnya. Jadi misalnya di sini masyarakat desa yang memiliki benda-benda atau teknologi modern, kulkas, televisi, mesin cuci, mobil dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya untuk sekedar meningkatkan statusnya, status sosialnya. Walaupun pada dasarnya benda-benda tersebut, ya, secara benda mereka modern, tapi secara pemikiran dalam kehidupan mereka tradisional. Nah, yang ketiga adalah goncangan budaya, cultural shock, yaitu perbedaan mencolok antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Ini contohnya adalah mahasiswa Indonesia yang belajar ke luar negeri. Dia mengalami goncangan dalam hal apa? Pergaulan yang bebas. Dalam hal makanan, biasanya makan nasi, sekarang makan roti. Dalam hal pakaian yang biasanya sopan santun, sekarang pakaiannya terbuka. Nah, dia mengalami kegoncangan budaya. Nah, itulah tiga kondisi yang dijumpai pada disintegrasi. Sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Salam sehat.